Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita sudah sampai di hari yang baru kembali, yaitu hari Senin. Dan kita masuk di minggu yang pertama, tanggal 1 ini. Dan tentunya kita bersyukur bisa sampai di bulan November. Kita masih dipercayakan nafas kehidupan oleh Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi saya percaya masih ada maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Karena ketika kita masih dipercayakan hidup di dunia ini, ada yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup kita. Karena kita didesain untuk rencananya, untuk kehendaknya. Karena itu minggu ini kita ingin belajar dengan sebuah topik mengerti isi hati Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12, ayat 14 dan 16. Ayat ini berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan manusia duniawi akan tidak mampu memahami hal-hal yang datang daripada roh Allah atau dari Allah, karena itu dianggap sebuah kebodohan. Karena itu untuk mengerti isi hati Tuhan, kita perlu berubah pandangan, pemahaman, pola, cara, rasa dunia harus diperbaharui di dalam kehidupan kita. Nikodemus, seorang yang beragama, satu hari datang pada malam hari karena alasan tertentu, tapi dia merasa mengagumi sesuatu dalam diri Yesus. Dan ketika dia berkata bahwa aku percaya, aku tahu engkau ini orang yang berasal dari Allah, karena nggak mungkin engkau melakukan hal-hal mujizat yang luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau harus lahir kembali. Dan Nikodemus susah mengerti, menangkap. Bagaimana mungkin aku sudah tua, aku dilahirkan kembali? Apakah aku harus kembali ke rahim ibuku dan dilahirkan? Itu yang kau maksud lahir kembali? Dan Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk. Kamu nggak bisa melihat kerajaan surga. Dan Bapak Ibu, demikianlah kalau pikiran kita adalah duniawi, masih terikat dengan pola dunia, sangat susah untuk kita bisa mengerti isi hati Tuhan yang tidak kelihatan, yang adalah roh adanya. Sedangkan suami istri saja terkadang untuk memahami satu dengan yang lain tidak mudah. Kadang-kala suami berkata, kau nggak ngerti aku. Istri berkata, kau juga nggak ngerti isi hatiku. Terjadilah konflik, terjadilah masalah, terjadilah pertikaian yang tajam, friksi-friksi yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak saling mengerti isi hati masing-masing. Bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Sedangkan Tuhan tidak kelihatan. Dia adalah roh. Pasangan kita bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita bisa pegang, kita bisa sentuh. Terkadang itu aja sudah susah. Karena itu saya mau meyakinkan saudara bahwa kita tidak menerima roh dunia. Kita menerima roh Allah. Karena itu siapa yang bisa tahu pikiran Tuhan selain daripada Tuhan sendiri? Tetapi di dalam diri kita ada roh Tuhan, sehingga memungkinkan untuk kita bisa memahami isi hati Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah perbuatan Roh Kudus. Ketika Petrus ditanya, menurut kata orang siapa aku? Petrus menjawab, orang-orang berkata murid-murid kau Nabi Jeremia, Nabi Elia, salah satu dari nabi lah pokoknya. Tuhan berkata, menurut katamu, siapa aku? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus, bukan kamu loh yang ngomong itu, tetapi roh Bapakku yang ngomong, yang memberitahu kepadamu. Jadi kita lihat bahwa ketika Bapak Ibu percaya Yesus Tuhan, itu adalah perbuatan dan pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada satu orang pun bisa berkata terkutuklah Yesus. Ya, tidak bisa ada satu orang pun bisa mengakui Yesus itu Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus.
Karena itu Bapak Ibu, saya mau meyakinkan, meneguhkan kita bahwa sebenarnya di dalam diri kita bisa memiliki kemampuan, kesanggupan untuk memahami dan mengerti isi hati Tuhan. Walaupun Tuhan itu bagi saya adalah luas, dalam, tinggi, luar biasa, tak terselami dengan akal pikiran manusia. Allah itu begitu dahsyat, luar biasa. Dia bukan hanya di atas pikiran kita, tetapi dia kontra logika kita. Bayangin, 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Bagaimana mungkin bisa mencukupi 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul? Matematika mana, ilmu dunia mana yang bisa menghitung itu sedemikian rupa? Itulah kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini berbeda sekali. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia jauhnya seperti langit dan bumi, perbedaannya. Karena itu kita ingin belajar hari-hari ke depan bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Supaya kita tidak miss. Langkah pertama adalah kita harus sadar bahwa roh Tuhan ada pada saudara, ada pada kita. Dan roh itulah akan membawa kita untuk bisa memahami dan mengerti siapa Tuhan. Walaupun dia begitu misteri, dalam, luas, tak terselami. Tapi Allah ingin menyatakan dirinya kepada kita. Hanya Yesus yang bisa membawa dan memperkenalkan kita. Karena itu kita perlu mengerti isi hati Tuhan. Kata mengerti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan kata telah dapat. Bukan hanya tahu, tapi kita mendapatkan sungguh-sungguh. Kita mengerti itu menangkap, memahami, tahu yang dimaksud oleh sesuatu dan paham. Kesanggupan intelijensi untuk menangkap makna suatu situasi atau perbuatan. Kadang-kala suami istri nggak saling menangkap, ngerti. Kenapa? Karena kita berpikir komunikasi itu adalah pembicaraan 2 arah. Kita berpikir, oh kalau kita pandai ngomong. Bukan. Komunikasi adalah berapa baik kita bisa mengerti, menangkap yang dimaksud. Karena kata-kata yang kita dengar itu belum tentu bisa mewakili apa yang dimaksud. Karena itu Allah, Tuhan yang misteri itu, untuk kita bisa mengenal dia, memahami dia, dia mengungkapkan dirinya melalui apa? Melalui firman Tuhan. Di firman Tuhan itulah isi hatinya, isi pikirannya diungkapkan. Karena itu penting sekali untuk kita belajar dan membaca Alkitab. Mempelajari setahap demi setahap. Karena Tuhan membuka dan mengungkapkan isi hatinya. Supaya kita bisa mengerti dia. Mengerti pribadinya, mengerti hatinya. Supaya kita percaya dan tidak mengalami kebuntuan, kesesatan dan kebinasaan. Umatku binasa, kata Alkitab Hosea 4 ayat 6. Karena tidak mengerti, tidak mengalami Tuhan. Tapi persoalannya tidak semua orang memang mau mengerti isi hati Tuhan. Mereka menolak bahkan memilih untuk hidup dalam ketidaktaatan. Kita sama-sama tahu ilustrasi tentang tanah-tanah yang Yesus sampaikan. Orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, langsung burung-burung datang memakan benih itu. Artinya kita bisa saja dengar firman, tapi karena kita nggak mengerti, kita tidak memiliki firman. Banyak orang cuma tahu firman, tapi dalam hidupnya nggak ada firman. Diambil firman dari hidupnya. Kosong hatinya, makanya setiap ada masalah, keluar hal-hal yang kosong, keluar hal yang sia-sia, keluar kedagingan, caci maki dan segala macam, kesedihan, putus asa. Tapi orang yang mendengar firman dan mengerti, di Alkitab dikatakan dia berbuah 30, 60 dan 100. Kita lihat dampak daripada mengerti. Karena itu penting sekali kita memahami dan mengerti Tuhan, isi hatinya. Sehingga hidup kita berbuah 30, 60, 100. Berbuah ini bukan cerita pelayanan. Banyak orang pelayanan gak ngerti kok isi hati Tuhan. Matius 7 berkata di hari terakhir, Tuhan aku udah mengajar, Tuhan aku udah bernubuat, Tuhan aku udah bikin mujizat. Tapi apa kata Tuhan? Aku gak kenal sama kamu. Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 1, 2, 3, dia berkata, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Secara lahiriah mereka begitu luar biasa beribadah, sungguh-sungguh. Tapi tanpa mengerti, tanpa pengertian yang benar. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka tidak tunduk. Bukti kita mengerti firman, mengerti isi hati Tuhan, kita akan hidup di dalam ketundukan kepada Tuhan, ketaatan. Mereka, saudaraku, akhirnya tidak pernah tunduk. Dan mereka membangun kebenaran diri sendiri. Banyak orang pelayanan, ikut Tuhan, iring Tuhan. Tapi mereka, saudaraku, berjalan mengikuti diri sendiri. Bukan mengikuti standar-standar Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mengerti. Dan
Kalau ingin mengerti isi hati Tuhan, mulailah saudara sadar bahwa Tuhan mengungkapkan dirinya lewat firman-Nya. Apa yang dirahasiakan itu milik Tuhan. Apa yang diungkapkan itu milik manusia. Banyak hal dalam hidup ini yang penuh dengan misteri yang kita tidak mengerti. Saya suka bertanya, kenapa Thailand saya ada di dahi, tidak di dagu seperti Rano Karno? Kenapa kita mesti jadi orang Batak, orang Manado, orang Jawa? Kenapa kita nggak jadi orang Amerika? Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Karena itu kita perlu mengerti isi hati Tuhan dengan mulai belajar untuk menangkap bahwa Tuhan hanya bisa dimengerti ketika kita mempelajari firman-Nya. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu seminggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati semua anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan, kuatkan. Biarlah firman yang kami pelajari dengar, itu memerdekakan hidup kami. Dari tekanan, dari depresi, dari ikatan, dari tipu daya iblis, dari sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu memerdekakan kami. Kami semakin mengenali Engkau. Sehingga lenyaplah setiap ketakutan, kekhawatiran. Karena kami bisa mengenal isi hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.